Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Masih melanjutkan pembahasan bagaimana orang yang diberi amanah dan bagaimana pula seorang bisa menjadikan amanah tersebut ditunaikan sesuai dengan amanahnya, karena semua kita diberi amanah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga kadang mendapatkan amanah atau diberikan sebuah kepercayaan. Maka pada kesempatan ini setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa seorang yang telah diberi kepercayaan, entah itu pekerjaan ataupun yang lainnya, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh menjaga waktu kalau itu terkait dengan pekerjaan. Sekarang kita masuk pada pembahasan ikhtiyarul amil wal muwaddah. Bagaimanakah seorang dalam memilih seorang pegawai, pekerja, ya, agar supaya nantinya amanah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena orang yang kita beri amanah, tentu sebelumnya kita teliti dulu tentang keamanahannya. Maka pada pembahasan kali ini terkait dengan cara memilih seorang gawe atau terkait dengan seorang yang kita angkat sebagai orang diberi amanah. Kata mu'allif, al-asas fi ikhtiyari kulli muwaddaf aw 'amil, di antara pondasi yang penting dalam memilih setiap pegawai, pekerja, pembantu, ya, atau orang yang kita beri amanah adalah yang pertama qawiyah. Hendaklah orang tersebut orang yang kuat. Yang kedua aminan. Orang tersebut bisa dipercaya dan terpercaya. Orang itu bisa dipercaya dan memang terpercaya. Kenapa? Karena kata mu'allif, li'annahu bil quwwah yastati'ul qiyam bil amal al-matlub minhu. Karena dengan dia memiliki kekuatan tenaga, pikiran, ya, maka dia akan mampu menjalankan tugas yang kita harapkan. Yang kedua, wabil amanah yu'addi ala wajhin tabarra'a minhu zimmati. Dengan sikap amanah, maka dia bisa
menjalankan sesuai dengan sisi yang diharapkan. Artinya amanah-amanah tersebut tentu harus ditunaikan pada tempatnya. Lalu kata mu'allif li annahu bil amanah yada'ul umura fi mawadi'iha. Karena dengan sikap amanah inilah, kita dipercaya inilah seorang pekerja, orang yang kita berikan sebuah pekerjaan atau tugas akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia tidak akan meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya, karena dia amanah. Tidak hanya orang yang berkhianat. Ketika dia disuruh meletakkan pada tempat A, mana dia taruh di tempat B. Atau sebaliknya, ditaruh di B, malah ditaruh di tempat yang lain. Ini namanya dia tidak bisa membebaskan diri dari tanggung jawab. Wabil quwwah yatamakkanu min ada'il wajib alaih. Demikian pula dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang yang kita beri amanah. Maka dia akan memungkinkan menunaikan kewajiban yang Allah atau yang kita berikan dari kewajiban atasnya. Lalu kata mu'allif, beliau berikan beberapa contoh. 2 syarat tadi penting. Apa yang pertama? Memiliki kekuatan. Dan yang kedua apa? Amin. Aminah. Bisa dipercaya. Lalu mu'allif memberi beberapa contoh. Hal ini dikisahkan di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Iya. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Waqad akhbarallahu ihdam nabai sahiba Madyan annaha qalat li abiha. Dikisahkan tentang 2 wanita yang ada di kota Madyan ketika meminta kepada bapaknya agar Nabi Musa alaihi salam dijadikan sebagai pekerja ya, bukan pegawai, pekerja ya. Pekerja. Dan ini kerjanya nanti akan menggembala kambing, ada juga memberi makan minum kepada kambing, pekerja ya. Difirmankan dalam surat Al-Qasas ayat 26, bisa dilihat di sana. Kata wanita tersebut, qalat ihdahuma, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahku, ambillah Musa itu sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kenapa? Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ya bersama kita itu orang yang satu qawiyu, kuat, al-amin, lagi dapat dipercaya. Jadi di dalam kisah ini, jika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, maka dia lari sampai ke negeri Madyan. Dari Mesir sampai mendekati perbatasan Baitul Maqdis. Lari. Sampai datang ke kota Madyan dan melihat segerombolan orang-orang sedang mengambil air untuk kambing-kambing mereka. Maka wanita tersebut sedang menunggu. Ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam menawarkan kepada mereka untuk mengambilkan air. Fasaqalahuma, maka Nabi Musa pun memberi minum, mengambilkan air minum untuk wanita tersebut. Maka kemudian faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'i. Setelah selesai, Nabi Musa alaihissalam istirahat di bawah pohon, menghilangkan rasa capek. Setelah mengambilkan air tadi, tiba-tiba datanglah salah satu dari kedua wanita itu dengan penuh rasa malu ya. Rasa malu. Setelah itu dia mengatakan, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitana. Bapak kami mengundang engkau untuk datang ke rumah kami, untuk engkau bisa mendapatkan upah ya atas air yang telah engkau ambil untuk kami. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu mengambilkan air itu bukan untuk minta dibayar ya. Iya. Ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Bagaimana tidak kasihan? Ini wanita kok mengambil air, apalagi di situ gerombolan wanita laki-laki. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam kita melihat seperti itu dengan ikhlas.
dia mengambilkan air untuk keduanya. Namun Masya Allah, ternyata Nabi Musa diundang untuk datang ke rumahnya. Ternyata wanita itu memandang bahwa orang ini pantas untuk dijadikan sebagai pekerja. Kenapa? Satu, memiliki syarat, memiliki al-qawi. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, al-qawiyul amin, inna Musa awla man istajara fa innahu jama'al quwwah wal aman. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, sesungguhnya Nabi Musa itu lebih pantas untuk dijadikan pekerja oleh wanita ini atau keluarga ini karena terkumpul padanya dua perkara. Satu, memiliki kekuatan. Yang kedua, memiliki sifat amanah. Memiliki kekuatan fisik dan memiliki sifat amanah. Kenapa? Wa khairu ajirin istajara man jama'ahuma. Sebaik-baik pekerja, gawe, petugas, ya, orang diberi amanah, itu orang yang dia itu mengumpulkan dua perkara ini. Apa itu? Al-quwwah wal qudrah. Al-quwwah wal qudrah. Yakni yang dimaksud amanah adamul khiyanah. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, yang namanya amanah itu tidak berkhianat. Dan inilah dua sifat yang bagi i'tibarahuma fi kulli man yatawalla lil insan amala. Inilah kata Syekh Nasir As-Sa'di, dua syarat, dua sifat yang ada pada setiap orang yang akan diangkat sebagai pekerja atau pegawai atau yang lainnya. Kenapa? Kalau salah satu tidak ada, salah satu atau keduanya tidak ada, itu pekerjaan bisa tidak sempurna. Tidak? Bainal khalal la yakunu illa bi faqdihima au faqdi ihdahuma. Terjadinya kerancuan, kekacauan itu di dalam sebuah amanah itu bisa jadi karena tidak adanya kedua sifat tadi, kekuatan dan amanah, atau salah satu dari keduanya. Adapun terkumpulnya dua perkara tadi, maka fa innal amala yatimmu wa yukmilu. Amalan itu akan semakin sempurna, ya, akan semakin sempurna. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena itu, ketika seorang mengangkat atau memilih orang yang akan diberi amanah, hendaklah dia melihat dari satu, sifat kekuatan fisiknya. Yang kedua, dari sisi sifat amanahnya. Jangan cuma melihat sifat salah satu dari keduanya. Perhatikan dua sisi tadi. Yang kedua, ayat yang kedua, bagaimana Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman. Ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada Ifrit, ini dikisahkan dalam surat An-Naml. Lihat di sana. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman bersama Ifrit, salah satu jin. Ketika Nabi Sulaiman menawarkan kepada mereka untuk bisa mendatangkan singgasananya Raja Bilqis, yang ada di negeri Sabah, Yaman, ya, mau diboyong ke Baitul Maqdis. Itu belum ada sarana transportasi seperti sekarang, ya. Untuk memindah sesuatu dipaketkan atau pakai alat canggih, ya. Iya, ya. Dipindah ini kerajaan, ya. Tempat duduknya seorang raja. Mana ini? Zaman sekarang mengirimkan informasi mungkin dalam hitungan cek bisa, ya? Bisa saja. SMS misal. Tapi ini Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan
tempat duduknya Raja Bilqis diboyong ke Baitul Maqdis. Itu di Yaman kan, di Sabah. Maka beliau pun menawarkan, ya, siapa yang mampu untuk melaksanakan tugas berat ini. Ya. Disebutkan dalam surat An-Naml, ya. An-Naml ayat yang ke-38. Allah Ta'ala berfirman, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Ya. Berkatalah Nabiullah Sulaiman kepada pembesar-pembesarnya, hei para pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya Raja Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Karena sebelumnya Nabi Sulaiman ngirim surat, ya, lewat burung. Jadi burung ini bisa diberi tugas ngirim apa? Surat namanya. Belum ada email, kantor pos belum ada. Pakai burung. Ngirim. Nah, ternyata Raja Bilqis hendak datang ke negeri Sulaiman. Maka sebelum datang, Nabi Sulaiman menawarkan kepada para pembesar-pembesar kerajaan, siapa coba yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis? Qala Ifrit. Berkatalah, siapa itu? Ifrit. Dari golongan minal jinni, dari golongan bangsa jin. Ifrit, yaitu dari golongan jin, berkata, ana atika bihi qabla an takuma min maqam. Ya. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana. Singgasananya Bilqis sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Jadi ketika duduk, berdiri, langsung sudah ada singgasana di hadapan beliau. Kenapa? Iblis mengungkapkan pekerjaan ini memang pekerjaan berat, tapi dia sanggup. Kenapa? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawa singgasana itu. Lagi pula saya ini adalah orang yang dipercaya. Ya. Itulah Iblis mengungkapkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam tentang kemampuannya untuk memboyong singgasana Bilqis, diboyong ke tempat Nabiullah Sulaiman dalam jangka waktu yang cukup pendek. Ya. Orang duduk langsung berdiri. Berapa menit? Detik saja, 1 menit. 1 menit, 2 menit, ya. Cukup pendek waktunya. Berkata Ibnu Abbas menafsirkan ungkapan yang dibawakan Ifrit ini. Inni alaihi laqawiyyun amin, ay qawiyyun ala hamlih. Ifrit itu mengatakan, saya ini orang yang memiliki kekuatan, maksudnya kekuatan untuk memboyong singgasananya. Aminun, saya ini orang yang terpercaya, maksudnya aminun ala ma fihi minal jauhar. Saya itu jin terpercaya. Terpercaya dari apa mahkota atau perhiasan-perhiasan, mutiara-mutiara yang ada di atas mahkota atau di atas tempat duduknya raja. Biasanya raja itu kursinya bukan sembarang kursi, ya. Iya, perlu perhiasan apa? Emas, permata saja. Emas, merah, mungkin tempat duduknya juga tidak sembarangan, ya. Nah, kayak kita, ya, asal duduk begitu, ya. Iya, ya. Nah, itu banyak perhiasannya. Apalagi yang diboyong ini barang berharga. Kalau orang tidak bisa dipercaya, suruh boyong kursi. Kalau kursinya dari emas misalkan, jangan nanti kursinya diboyong, yang dibawa bukan kursi dari emas, kayunya toh. Ini kan ada amanah. Yang lain diprotolin, ya. Kadang-kadang kayak gitu, ya. Alhamdulillah. Ya. Dia pun berani bersumpah, wallahi ini emas.
atau kayu, cuma dilapisi apa? Imitasi. Mas aslinya kemana? Disimpan. Jin ini benar-benar, Ifrit ini mengatakan, inni laqawiyyun amin. Saya ini orang kuat lagi terpercaya. Itulah yang dimaksud qawiyyun amin. Ma'asyiral muslimin. Ternyata Nabi Sulaiman diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa. Ada yang menawarkan kepada Nabi Sulaiman. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Kata orang yang memiliki ilmu dari kitab, itu orang yang soleh, orang yang jujur, orang yang ikhlas. Ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaik tarfuq. Saya bisa mendatangkan porsi tersebut, singgasana tersebut, sebelum engkau membuka matamu. Siapa? Terpejam, dibuka. Begitu. Nah, langsung apa? Di depan matanya. Lebih cepat mana ini? Lebih cepat ini lah ya. Cepat ini. Mengedipkan mata kan. Cuma kedipan mata. Berapa detik? Lalu bagaimana caranya? Ya, ternyata orang soleh itu disahkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Orang tersebut orang yang soleh. Dia itu adalah orang yang soleh. Innahu kana minal insi. Orang yang tadi menawarkan kepada Nabi Sulaiman mendatangkan singgasana Bilqis dengan jangka waktu yang cukup pendek, ketiban mata. Kata Imam Qatadah, innahu kana minal insi. Dia termasuk golongan bangsa manusia, bukan bangsa jin. Dan dia termasuk orang yang soleh. Dia pun berdoa, memohon kepada Allah agar supaya singgasana Bilqis tadi di hadapan Nabiullah Sulaiman. Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya beliau pun berwudu, ya, berwudu kemudian berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Berkata Imam Az-Zuhri, ya ilahuna wa ilahu kulla syai' ilahan wahida la ilaha illa anta i'tini di arsyiha. Ya Allah, datangkan harusnya Bilqis datang tadi. Berdoa, Allah kabulkan. Kalau ini mengandalkan kekuatan doa ya. Tadi jin mengandalkan kekuatan apa? Ototnya saja. Ya kita, ya barakallah sebagai manusia, ya walaupun tidak sehebat jin bisa terbang sana terbang sini, kita punya kekuatan yang bisa mengalahkan mereka. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kisah Nabiullah Sulaiman. Ya. Ternyata Allah datangkan arusnya Bilqis di hadapan beliau. Yang diambil syahidnya dari ayat ini adalah bahwasanya ana atika qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wal makna anna annahu jama'a bainal qudrah ala hamlihi wa ihdarihi wal muhafazati ala muhtawayatihi. Jadi Ifrit tadi menawarkan kepada Nabiullah Sulaiman untuk mendatangkan kerajaan Bilqis karena dia memiliki dua sifat. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Artinya apa? Artinya dia mengumpulkan antara kemampuan untuk memboyong dan mendatangkan kerajaan Bilqis tadi atau singgasananya Bilqis tadi, wal muhafadzah ala muhtawayatih, dan memiliki sifat amanah menjaga segala sesuatu yang memang harus dijaga. Seperti tadi tempat duduk raja yang penuh dengan perhiasan, ini tentu amanah. Kalau Nabiullah Sulaiman menyuruh memboyong porsi singgasana, maka termasuk beserta perhiasannya, kan begitu. Jangan porsinya tok, perhiasannya ditinggal, apalagi diambil. Ini ada amanah. Karena banyak sekarang orang kadang diberi amanah karena tidak kuat menahan apa tadi godaan yang di depan mata, akhirnya apa?
dia tidak kuat. Na'udzubillah. Yang terakhir, kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di mana kita lihat bagaimana beliau Nabiullah Yusuf alaihissalam, Allah kisahkan di sana, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim, dalam surat Yusuf ayat ke-55. Bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku sebagai khazain, penjaga. Artinya apa? Dia sebagai orang yang mengurusi urusan makanan. Ya, karena pada saat itu terjadi paceklik panjang 7 tahun. Maka raja tersebut mempercayakan amanah urusan pangan kepada beliau. Kenapa? Inni hafizun alim. Ternyata Nabiullah Yusuf mengatakan, inni hafiz. Sesungguhnya aku orang yang menjaga. Orang yang bisa menjaga. Alimun. Dan aku ini orang yang memiliki ilmu. Jadi dari ayat ini, bahwasanya orang yang mendapatkan amanah itu juga hendaklah memiliki 2 sifat. Apa itu? Yang pertama adalah hafiz, orang tersebut bisa menjaga. Yang kedua, alim, orang tersebut orang yang memiliki ilmu. Ya. Memiliki ilmu, apalagi barakallahu fikum, amanah itu terkait dengan urusan banyak orang. Ya. Urusan banyak orang. Kalau tidak mengilmui apa yang diamanahkan, bisa merugikan banyak orang. Maka barakallahu fikum, amanah yang diberikan kepada kita hendaklah sebelum kita menerima, menjalankan, benar-benar seorang itu mengilmui ya apa yang akan menjadi amanahnya. Ya. Maka kalau kita tidak memiliki ilmu dengannya, jangan berani-berani meminta amanah. Karena amanah ini akan menguji diri. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian, itulah dua syarat bagi orang yang hendak kita jadikan sebagai pekerja, orang yang kita percaya bisa menjalankan amanah. Syarat pertama, qawiyun. Yang kedua adalah aminun. Ditambah lagi tadi, kisah Nabi Yusuf adalah hafizun alim, orang yang bisa menjaga, lagi memiliki ilmu. Wadiddul quwwah wal amanah al-azzu wal khiyanah. Berarti lawan dari orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki sifat amanah adalah orang yang lemah, orang yang khianat, orang yang lemah dan orang yang khianat. Kalau kita memilih orang, ya adalah orang yang punya kekuatan. Tentu yang pokok kekuatan iman ya, atau kekuatan harta. Mampu dalam pekerjaan yang Tentu saya kekuatan imannya, hartanya, fisiknya, ya, lihat hal-hal yang akan kita berikan amanah. Ya. Tapi ternyata kalau kita lihat sejarah Bani Israil, ketika Allah memilih atas mereka seorang pemimpin perang namanya Talut. Ketika Bani Israil minta kepada Allah untuk dipilih seorang raja. Ternyata apa? Kata Allah, ternyata Allah mengatakan, qala lahum nabiyuhum, nabi mereka mengatakan, innallaha qad ba'atsa lakum Talut malika. Allah telah mengutus Talut sebagai raja. Padahal Talut itu orang yang fakir, ya, tapi dipilih oleh Allah untuk memimpin perang. Jika orang Bani Israel berkomentar, qalu anna yakunu lahul mulku, bagaimana dia bisa jadi raja di tengah kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu, karena kita lebih berhak jadi seorang raja daripada dia. Apalagi walam yu'ta sa'atan minal mal, apalagi
dia tidak diberi kelonggaran harta. Jadi pilihan Allah tidak akan salah ya. Tapi namanya orang ya, jangan nanti sekali ini ukurannya sudah harta ya. Tapi kan ini jihad fisabilillah, berjuang di jalan agama Allah, maka Allah memilih orang yang terbaik dari sisi agamanya. Artinya orang yang tidak memiliki harta. Maksudnya kata Ibnu Katsir, ma'ahada fakir lama lahu yakumu bil mulki. Bagaimana mungkin dia jadi seorang raja di tengah kami, kata orang Bani Israel. Dia orang fakir, tidak punya harta, kok jadi seorang raja? Ya. Apalagi dalam riwayat dia itu seorang dibaghon, penyamak kulit, tukang nyamak kulit. Kerjaan yang cukup tidak terlalu besar ya, orang kecil berarti. Tetapi ketika itu Allah mengatakan, Innallaha astafahu alaikum, Allah memilih dia untuk kalian. Wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ya. Tapi Allah berikan tambahan. Allah berikan kepada dia apa itu kekuatan pada ilmu dan jasad. Ya. Karena itu Allah berikan terus ilmu kepadanya dan Allah berikan kekuatan pada jasadnya. Ya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ternyata walaupun Talut ini tidak memiliki harta yang cukup banyak, namun Allah memberikan kepada dia dua perkara. Pertama, ilmu. Dia lebih tahu dari kalian tentang urusan memerangi musuh. Yang kedua, dalam sisi jasad, dia lebih penyabar dalam berperang, lebih kuat dalam berjihad daripada kalian. Makanya dipilih oleh Allah. Walaupun bukan dari kalangan orang yang memiliki harta banyak. Itulah Allah Ta'ala memilih seorang dari Bani Israel yang memimpin mereka adalah orang yang memiliki ilmu dan memiliki kekuatan fisik juga. Terkumpulnya dua perkara ini akan menjadi kuatlah seorang. Kuat ilmunya dan kuat apanya? Fisiknya. Kuat ilmunya, kuat apanya? Fisiknya. Kuat ilmunya, dengan itu dia akan semakin terbimbing. Kuat fisiknya, dia akan semakin kuat dalam membela agama Allah Ta'ala. Itulah 3 atau 4 ayat ya, terkait dengan cara memilih seorang pegawai, orang diberi amanah. Semoga apa yang kita kasih bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan kepada penyiar.